Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Num, apa kabarnya? Hari ini kita akan mendengarkan tausiah. Nah, Bapak juga sedikit belajar banyak dari beliau. Nah, hari ini dinten ayeuna urang sami-sami ngadangukeun tausiah nu bade didugikeun ku Al Mukarrom Ustad dari Cendekia Muda nu ayeuna anjeunna nuju online di bumi. Nah, urang sambut wae Ustad anu kondang di Cendekia Muda nyaeta Ustad Ubaidillah. Mangga Pak Ustad, apa kabarnya Pak Ustad? Kumaha damang? Alhamdulillah. Mangga Pak Ustad, kinten-kinten nih barudak kelas 4 teh atos ngadamel targetan di bulan Sa'bani. Nah, kumaha ayeuna kanggo barudak nyiapkeun engke di sasi Ramadan. Mangga Ustad diantos tausiahna kanggo dinten ayeuna. Mangga aturanan Pak Ustad. Insyaallah. Turnuhun Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Anak-anak anu soleh sareng solehah ya. Anu insyaallah dalam surga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung dipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang sadayana biasa bermuajahah, bertatap muka bahasa Indonesianya, patepung lawung bahasa Sunda intinya. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dinten ku Allah Subhanahu wa taala masih bisa nikmat. Anu nikmat ieu urang kedah disyukuri. Ya, urang nikmat tiasa dipasiankeun yang yuswa duy ka ayeuna. Urang nikmat ku Allah masih tiasa teh nafas. Pasian udara anu masuk keneh. Bebas dihirup urang ya, masih Masya Allah nikmat hirup udara Masya Allah. Ya, itu lamun kurang di emutan anak-anak coba menghirup udara 1 detik, 1 menit, 1 jam di rumah sakit. Coba bayar nilai uang anu pernah dibayar kurang. Tapi Allah kurang ayeuna masihan nikmat, kurang masih hiji nikmat tuh, hanya hiji nikmat. Hirup udara bebas. Nikmat, Masya Allah ya. Tuh, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk bersyukur ulang, salah satunya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan lebih dari itu, orang cara bersyukur ke Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam anak-anak sekalian, urang panjatkeun kajunjunan urang sadayana Nabi anu mulia, Nabi terbaik di sadayana Nabi, manusia terbaik di semua para manusia, yakni Habibana wa Nabiyana, Rasul urang sadayana, manusia terbaik, manusia termulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Tartos bahasa Sunda enggak? Yes. Saya bahasa Sunda. Sami-sami diajar ya. Covid sami ya Sunda, orang campur-campur ya namanya. Campur Sunda, campur bahasa Indonesia saleh-saleh. Covid juga pamannya Rasul Sunda teras. Tantangan juga kan. Kalau kau tahu bedanya, biasa Sunda secara langsung. Tapi orang sampai-sampai diajar.
Ya, siap ya. Oke, recording sudah dimulai. 1, 2, 3. Anak-anak, insya Allah ahli surga sadayananya. Amin. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Anu soleh, sin orang soleha. Orang lanjutkan, orang teraskan. Tadi bulan Sa'ban teh, naon sih nu aya keistimewaan bulan Sa'ban itu? Seperti kumaha sih? Seperti apa sih Rasulullah ketika menghadapi bulan Ramadan, bulan Sa'ban teh? Ya. Di suatu kisah dijelaskan bahwasanya ketika masuk bulan Sya'ban, Rasulullah itu senantiasa dia bergembira. Senantiasa dia menyukai bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban? Ketika masuk bulan Sya'ban, Rasulullah SAW senantiasa justru memperbanyak, meningkatkan, ya, memperbanyak ibadah puasa sunnah anak-anak yang soleh-soleh. Puasa sunnah Rasulullah ketika di bulan Sa'ban itu intensitasnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Mungkin upami urang mah bayangkan anak-anak nu soleh-soleha nu sok biasa puasa sunnah Senin Kamis, anu tadinya puasana anu Senin hungkul jadi Senin sareng Kamis. Anu tadinya puasana Minggu ayeuna puasa, Minggu tengkena henteu puasa. Atuh, di bulan Sa'ban mah ditingkatkeun. Puasana beuki digetolkeun. Usiku manafsi bitaqwa Allah ya. Pak Ubed, Pak Irfan, Ibu guru saya juga Pak Ubed ini berwasiat mengingatkan ke Pak Ubed sendiri, ke Pak Irfan mungkin, ke ibu bapak guru yang lainnya, terutama kepada kalian, ke anak-anak Pak Ubed anu soleh sareng solehah ieu. Ayo, Rasulullah ketika bulan Syaban senang dia bahkan menambah puasa. Sesuai dengan hadis dari Aisyah. Aisyah kantos nunggalkeun dina hadisna. An Aisyah ta ummul mukminin radhiyallahu anha qalas. Surah Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Asnad masyam syahrun qatan ila Ramadan wa ma ra'aitahu fi syahrin aktsaru minhu siyaman fi Sya'ban." Surah Aisyah radhiyallahu anha anjeunna ngunggaukeun anak anu saleh dan salehah kieu surah Aisyah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi surah anjeunna Rasulullah itu senantiasa sabulan full itu di bulan Ramadan. Ya. Terus surah Aisyah dijelaskan deui ya dina hadis berikutnya. Dan aku tidak pernah melihat puasa sunnah Rasulullah SAW yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Ya, ya, oke. Pause dulu ya sebentar. Ada pesan-pesan berikut ini. Oke, kita Ya, tadi ada iklan dulu sebentar. Kita lanjutkan lagi terkait hadis tadi. Nah, nu tadi ku Ustadz Ubed jelaskan perkawis eta hadis dari Aisyah teh kumaha mangga dilanjutkeun deui Ustadz. Mangga dilanjutkeun deui Ustadz. Hatur nuhun di depan anak-anak nu saleh sareng salehah urang lajengkeun ya. Tadi tos aya iklan ya. Saya pesan-pesan. Iklan lewat dulu. Anak-anak soleh solehah, jadi tadi ya Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan teh nyata senantiasa meningkatkan intensitas intensitas puasa atau saum sunnahnya. Dia justru meningkatkan saum sunnahnya. Untuk apa? Kamu naon? Nah, itulah sebagai bulannya latihan, pemanasan ketika akan masuk ke bulan saum yang sesungguhnya yang diwajibkan yaitu bulan Ramadan. Satu,
kebaikan cepat kerja ya. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, surah Aisyah pernah dengar Rasulullah saum sebulan full kecuali di bulan Ramadan. Jadi di bulan Syawal, di bulan sanasa selain saum tidak ada anjuran untuk senantiasa bulan puasa atau saum sebulan full kecuali bulan Ramadan ya. Nah, tetapi kata Aisyah, surah Aisyah, aku melihat Rasulullah puasa yang paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Nah, tuh itu. Kemudian kedua, amalan kedua ketika kita masuk di bulan Sya'ban. Ingat, bulan Sya'ban teh Rasulullah disebut juga bulan sebagai bulan kelalaian. Bulan kelalaian. Kenapa disebut bulan kelalaian? Kenapa disebut bulan kelalaian? Karena posisi bulan Sya'ban itu ayat di 2 bulan anu penuh kemuliaan, penuh berkahan. Bulan Rajab sareng bulan Ramadan. Nah, ketika orang-orang sibuk ketika masuk bulan Rajab dengan perayaan, dengan memperingati Islamiyah lagi dengan sebagai melaksanakan peringatan dan sebagainya. Kemudian di bulan Sya'ban ya, biasanya orang-orang lalai, justru dia sibuk. Nah, sibuknya tapi dengan hal yang duniawi. Dia sibuk siap-siap masuk ke bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan siap-siap mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk THR, untuk beli baju baru, untuk beli makanan dan sebagainya stok. Dia sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai urusan akhirat. Makanya kata Rasulullah bulan Sya'ban itu banyak orang yang melalaikan di bulan Sya'ban. Seger anu melalaikan di bulan Sya'ban. Ya. Nah, karena Rasulullah mencontohkan ya, ketika masuk bulan Sya'ban itu justru Rasulullah meningkatkan kualitas ibadah-ibadah sunnahnya dan ibadah-ibadah fardunya tentunya ya. Tuh ya. Bahkan posisi bulan Sya'ban itu sahur Rasulullah itu diposisikan bagaikan sholat sunnah rawatib ya. Sholat wajibnya adalah puasa Ramadan, ibaratkan sholat sunnah yang mengiringinya ya, qobliyahnya ya. Qobliyahnya qobla zuhur atau qobla subuh misalkan, itulah sebagai posisi bulan Sya'ban, bulan yang mengiringi bulan Ramadan. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Tuh yang kedua ya. Biasanya yang kedua itu bulan kelalaian, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ibadahnya. Kemudian hikmah yang diambil dalam bulan Sya'ban ini ya, apalagi ya, di bulan Sya'ban itu ya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan tadi ibadah ya. Nah, di bulan Sya'ban ini ingat, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ada peristiwa yang luar biasa. Kata Rasulullah adalah rekapitulasi amal manusia itu akan disetorkan di bulan Sya'ban. Kenapa tadi Rasulullah senantiasa meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah tahu bulan Sya'ban itu bulan di mana semua amal kita manusia akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW suatu ketika Rasulullah SAW anakku yang soleh ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kata para sahabat, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam satu bulan tertentu yang lebih banyak dari bulan Sya'ban ya Rasulullah? Rasulullah pernah bulan Sya'ban justru lebih dari saum. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ya, hadisnya dari Tirmizi, kata Rasulullah, iya, bulan ini adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai, kata Rasulullah. Ini tadi hadisnya ya. Kenapa disebut bulan lalai? Lalai dari amal soleh. Karena bulannya adalah bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan di saat amal-amal dibawa naik kepada Allah, Rabb yang Maha Pencipta, kata Rasulullah. Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila amal-amalku, kata Rasulullah, ketika disetorkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa, beribadah kepada Allah. Itulah anak-anakku yang soleh-soleha ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang disebut juga bulan menyiram atau bulan
bahasa Sunda mah nyebor. Bulannya bulan nyebor, bulan ngagemuk, mupuk anak-anak soleh dan soleha. Kunaon disebut bulan nyebor, kunaon disebut bulan mupuk. Ya. Anak-anakku yang soleh. Saur Abu Bakar Al-Bahri anjeunna nyarios. Kieu saur. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, kanggo melak. Kemudian bulan Syaban itu adalah bulan untuk menyiram sareng memupuk. Hanya bor, sarang, agemuk. Dan bulan Ramadan teh nyata bulan memanen. Bulan kamu manen, ya. Sok coba orang di bulan Ramadan. Kebanyakan orang itu dan diperintahkan oleh Allah pun ya, kita senantiasa berbanyak amalan sunnah, juga amalan fardunya, meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, meningkatkan zikirnya, beristighfarnya, sholat tahajudnya, witirnya dan sebagainya, tarawih dan sebagainya. Itu di bulan Ramadan. Itu orang-orang yang sudah ya terbiasa melaksanakan amal di luar bulan Ramadan, itu akan terbiasa melakukan amal itu, ya. Tapi tidak bagi orang yang senantiasa tidak menanam, tidak memupuk, tidak menyiram, untuk nyebor di luar bulan Ramadan, kelatihan susah pasti anak-anak masuk bulan Ramadan, ya. Puasa hungkul, ya. Nahan lapar hungkul, ya. Bari urang teu ngalaksanakeun amal-amalan anu sanesna. Karena amun teu biasa tadi susah. Kunaon Rasulullah nganjurkeun makanan kedah puasa di bulan Syaban, di bulan Rajab bahkan Rasulullah mencontohkan harus menanam, harus menyebor tadi, menyiram, sampai memetik. Nah di bulan Ramadan dia memetik. Orang anu pas biasa mah dia memetik pahala sebanyak-banyaknya di situ di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Yuk, ya. Bahkan Saur Abu Bakar Al-Bahri tadi ditamarkan, beliau juga berkata sebenarnya bulan Rajab teh kalau di siklus hujan kemudian siklus hujannya anak-anak, bulan Rajab itu bagaikan angin. Bulan Sa'ban teh bagaikan awannya. Jadi angin kan, jadi awan, kumpulan awan. Nah, di bulan Ramadan kita bagaikan itu bulan sebagai hujannya, ya. Dari mulai angin, awan dan hujan turun ke bumi, menyirangi bumi sehingga tumbuh, ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang subur, air yang melimpah, ya. Ingat ketika bulan Syaban, bulan nyebor, menyiram, memupuk amal kebaikan urang sadayana. Kanggo persiapan urang lebet ka bulan Ramadan. Nah, terus nuka opat terakhir. Bulan Syaban teh disebut oge bulanna persiapan. Bulannya pemanasan. Bulannya latihan, bulannya pembinaan, ya. Menjadi orang yang sukses beramal soleh di bulan Ramadan itu harus banyak latihan, berlatih sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Terutama di bulan terdekat, itu bulan Sya'ban. Coba anak-anak, kalau bertanya, kalau kalian misalkan mau bertanding suatu pertandingan. Apakah kalian misalkan renang atau bulu tangkis atau futsal misalkan, kalian akan menghadapi sebuah turnamen yang besar, kemudian tahu kalian itu turnamen akan dilaksanakan di bulan depan, apakah kalian untuk menjadi seorang juara itu hanya berleha-leha saja, hanya main-main saja untuk menjadi seorang pemenang? Yang menjadi seorang juara, apa latihan sebelumnya, latihan keras? Coba apa yang harus kalian lakukan? Tentunya adalah latihan keras anak-anak. Ya, coba kalau anak menjadi seorang juara, kalau futsal menjadi seorang pemenang di juara futsal, perbanyak latihan. Bahkan menjelang pertandingan itu biasanya latihan ditingkatkan. Ya, latihannya atau dari bahasa Indonesia langkung sering
Langkung sering latihannya supaya kemampuan orang serena langsung terasa. Nah, sami hal serang puasa, anak-anak nu soleh serang sorha, lamun orang masuk nih Ramadan ini bagaikan sebuah turnamen luar biasa memperebutkan pahala yang besar dari Allah. Besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hari ini kecil. Balik Kak? Dibalik. Pahala yang besar dari Allah itu berebut pahala di situ. Kalau mau jadi pemenang, tentu kita harus punya trik-trik dan tips-tips supaya bagaimana kita memenangi suatu turnamen pahala itu yang banyak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berlatih terlebih dahulu. Ya. Kapan berlatih? Ya, tentunya di bulan sebelum Ramadan. Kapan yang paling terdekat? Ya, sekarang. Bulan Sya'ban. Itulah bulan yang Rasulullah dicontohkan banyak berlatih. Makanya hari yang keempat adalah bulan Sya'ban, itu adalah bulan persiapan. Persiapan untuk apa? Apa yang harus disiapkan oleh kita? Satu, siapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa punya kesalahan, punya dosa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak, kalau kita tadinya kalau jarang berpuasa, ya kau berniatan taubat juga ya. Kalau jarang berpuasa sunnah, ayo bersering puasa sunnah ya. Kemudian kalau tadinya kita sering berleha-leha ketika mendengar suara azan, ada panggilan sholat, ya. Kalau sekarang ada azan, cepat kita melaksanakan, ambil air wudhu, cepat sholat. Kalau tadinya yang dekat masjid ada azan, biasanya sholat di rumah. Kalau ada azan, kalau biasa sholat di rumah, cepat ambil wudhu, cepat balik ke masjid. Bagi laki-laki terutama, ya. Itulah persiapan iman kita untuk menghadapi bulan Ramadan, supaya mantap dapat pahala yang besar nanti bulan Ramadan. Kemudian persiapan apa lagi? Persiapan ilmu kita. Siapkan ilmu kita juga di bulan Ramadan. Ya, kita bulan puasa, ibadah saum itu harus dengan ilmunya juga. Ya, kita tidak hanya berpuasa tapi tidak tahu ilmunya, kita beribadah tidak tahu ilmunya, itu akan rugi bagi orang tersebut. Siapkan ilmunya, ilmu fikihnya, akidahnya, akhlaknya, sirahnya juga. Masya Allah, kalau ini sekolah kita kan sedang digalakan belajar sirah. Ayo, siapkan ilmu. Kemudian persiapan apa lagi? Persiapan mental. Mental kita menghadapi bulan Ramadan. Kita harus menjadi orang muslim yang tangguh, yang kuat, ya. Tidak menjadi orang muslim yang lembek, bahkan gampang tergelincir oleh godaan-godaan syaitan. Dan yang ketiga adalah persiapan jihad. Jihad fisabilillah. Tentunya jihad yang paling utama di bulan Ramadan adalah kelak kita jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya, hawa nafsu kita sendiri kan senantiasa kita inginnya melanggar semua perintah Allah. Ya, suara azan pengennya tidur. Ya, kalau puasa pengennya makan. Apalagi kalau sholat, kalau belajar pengennya main. Banyak itu syaitan senantiasa itu dah. Waktu azan enaknya main handphone, main games. Kata setan, ayo aja terus main game. Jangan didengarkan tuh azan. Waktu sholat jangan dengarkan. Itulah makanya kita harus persiapkan jihad kita menghadapi bulan yang akan datang, bulan penuh keberkahan, bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan tentunya. Jadi sekali lagi bulannya bahwa bulan Sya'ban adalah bulan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Tingkatkan amal baik kita, amal sunnah dan amal fardu, amal wajib. Tentunya yang lebih utama. Kita latih supaya kelak masuk di bulan Ramadan kita menjadi orang muslim, orang mukmin yang sangat tangguh, yang berhak mendapat piala tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pahala Ramadan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Itu saja mungkin. Ustaz Irfan, sekali dengan segala kekurangan dan kehilafan. Tentunya jadi bahasa Indonesia pun tentunya orang campur-campur anak hartos. Ya, tersawir campur-campur. Mohon. Alhamdulillah dapat ubin oge sampai-sampai. Anu teu hartos kita harus keneh ka guru bahasa Sundanya.
Itu Pak Irfan. Ya, turun Pak Ustad. Tos nyampaikan kanggo persiapan di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Sa'ban. Nah, barudak catat materi naon anu tos disayagikan tadi ku Ustad Ubaidillah. Mangga Ustad pami kitu mah urang tutup wae ku doa kanggo ieu terakhir di sesi ayeuna tausiah. Sami-sami kumaha di wabah kondisi ayeuna walaupun aya di bumina masing-masing tetap mempersiapkan sasih Ramadan nu saena nu siga kumaha. Mangga urang sami-sami panginten Pak Ustad pimpin doa wae kanggo penutup ayeuna. Penten kelas alif. Oh, mau naon? Pantun. Oh nya sok. Mungkin. Aku meuli katuncar. Sakalian meuli jahe. Iya sih. Nya budakna keduli ajar anjakala engke geus Siap. lupa lamun hayang dahar noga terang noga mau terang tiga nanya kudu daek nyameh nya lamun hayang asup ka surga kudu getol nya salatna Oi amin. Jadi deui Naon nih Pak Ustad sok. Sadayana diburudulkeun ya Pak Ustad. Sing getol nginum jajamu. Iya, siap. Nggunakeun urat. Sing getol nyangan ilmu. Anak-anak nu soleh sareng solehah nu guna kerat. Oke, alhamdulillah. Eta. Nya. Salit pantun ya di ya. Tutup ku doa sareng panutup weh. Pak Ustad, yuk sami-sami kanggo tausiah ayeuna. Mohon mangga urang ngarwak Allah Subhanahu wa taala dan mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun jalmi-jalmi anu sukses sekadar sukses di dunia tapi mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun jalmi sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah, ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi aku ya Allah sewaktu kecil ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka. Kita tahu kita waktu kecil dulu tengah malam menangis, tengah wengi nangis. Orang tua urang sadayana, orang tua kita terbangun kanggo nenangkeun urang sadayana. Buat menenangkan kita anak-anak yang soleh-soleh. Tapi ayeuna urang, sudahkah kita anak-anakku yang soleh-soleh bangun di tengah malam, bangun di keningan malam untuk mendoakan kedua orang tua kita, anak-anakku yang soleh-soleh. Doakanlah kedua orang tua, doakanlah, sehatkanlah mereka ya Allah. Cintailah mereka ya Allah. Masukkanlah mereka ya Allah ke surgamu ya Rabb, ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Sya'ban ini ya Allah dan di bulan-bulan sebelumnya ya Allah. Berkahilah kami ya Allah. Dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan yang penuh mulia ya Allah, ke bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami ya Allah dan bimbing kami ya Allah biar kami dapat menjalankan bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan mudah-mudahan kami mendapat pahala yang dijanjikan Engkau yang berlipat ganda ya Allah. Jadikanlah kami seorang pemenang, menang ya Allah, mendapatkan pahala teman Ramadan darimu ya Allah. Bahkan kami ingin sekali mendapatkan malam yang sangat mulia ya Allah, malam Lailatul Qadar kelak ya Allah. Dapatkanlah
Ya Allah, apa yang diajarkan Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Abdi syukur sujud kepadamu, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, situasi aina, ya Allah, mudah-mudahan enggal, ya Allah. Enggal, ya Allah. Dicabut, ya Allah, ujian darimu, ya Allah. Dengan adanya wabah yang sedang merebak ini, ya Allah. Wabah corona ini, ya Allah. Segera berlalu, ya Rabb. Jika itu memang tentaramu, ya Allah, yang diutus ke muka bumi ini untuk menghancurkan kezaliman, ya Allah. Segerakan, ya Allah. Kami ingin sekali menjalankan ibadah saum. Kami ingin sekali menjalankan ibadah puasa, ibadah saum dengan penuh kekhusyuan, ya Allah. Ingin kami berbuka bersama dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid bersama saudara-saudara kami kaum muslimin, ya Allah. Ingin sekali kami melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri bersama-sama seperti biasa, ya Allah. Segerakan, ya Allah, segerakan wabah yang ada sekarang ini, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah, untuk senantiasa ada di jalan-Mu, ya Rabb. Berikanlah kekuatan kami untuk menjalankan semua perintah-Mu, ya Rabb. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, ya Allah, ya Rabb. Terutama anak-anakku yang soleh-soleha ini ada di rumah. Ayah bunda di rumah, di bapak guru semuanya. Diberikan penjagaan dari Allah, senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit, dijauhkan dari wabah penyakit. Diberikan kesehatan, umur yang panjang, senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Turnuhun Ustaz, tos mimpi doa urang tutup wae tausiah ayeuna di pembelajaran jarak jauh di kelas 4 I Magnum dinten ayeuna kututup doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ya sami-sami apuntenna dengan segala kakirangan anak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah tos ditutup nembe ku Ustaz Ubaidillah dina dinten ayeuna. Mangga orang sami-sami ngajalankeun naon-naon anu tos disampaikeun ti Ustaz Ubaidillah. Mudah-mudahan anu disampaikeunna janten magfirah kanggo anjeunna dan janten manfaat kanggo urang sadayana. Tong hilap catat tadi materi ceramah anu tos disampaikeun ti Pak Ustaz Ubaidillah. Hatur nuhun, urang tutup wae acara tausiah ayeuna dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.